I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Berhubung chapter terbaru Tensura udah rilis, jadi hari ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah Raja Gazel yang memasuki ruangan, kini tibalah giliran Yomu. Rimuru yang melihat Yomu pun kembali berkata, "Sepertinya kau telah berubah sekarang. Pakaianmu ini bahkan terlihat seperti kau adalah seorang raja dari kerajaan Parmenas." Mendengar itu, Yomu pun jadi malu. Yomu pun kemudian berkata kepada Rimuru, "Tuan, jangan bilang begitu. Aku kan jadi malu." Rimuru saat itu juga melihat ke arah Miuran sambil berkata bahwa Miuran juga jadi semakin cantik. Miuran yang mendengar pujian dari Rimuru pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih banyak Tuan Rimuru. Saya tidak menyangka tata krama yang saya pelajari ketika masih melayani Clayman dulu akan berguna di sini." Rimuru pun kemudian tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar semuanya, dan katanya kau telah menikah dengan Yomu. Bahkan namamu sekarang juga diganti menjadi Miu Parmenas." Miuran yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Rimuru saat itu juga berkata kepada Grusius, "Dan untuk Grusius, kau sekarang juga telah menjadi kepala prajurit Parmenas. Apakah benar begitu?" Grusius yang mendengar perkataan Rimuru itu pun langsung membenarkannya sambil menunjuk ke arah Yomu. "Itu karena orang ini memohon padaku sambil menangis." Yomu yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, "Siapa juga yang menangis? Aku mengajakmu karena kau terlihat kesepian." Dan setelah itu mereka pun kembali ribut seperti biasanya. Melihat tingkah laku mereka berdua, seorang anak kecil yang ikut dengan Yomu pun marah dan berkata, "Cukup sampai di situ kalian berdua. Kalian tidak sopan kepada Raja Iblis Rimuru." Dan karena itu, Rimuru pun jadi agak penasaran siapa sebenarnya anak itu. Yomu pun kemudian tersenyum kepada anak itu dan berkata, "Tenang saja Edgar, Tuan tidak akan marah hanya karena hal gini doang." Namun Edgar yang mendengar itu pun berkata, "Tapi meski begitu, bukankah Anda bertindak tidak sopan? Ingatlah, nasib rakyat kita itu bergantung pada tingkah lakumu." Grusius yang mendengar itu pun mendukung Edgar dengan berkata, "Itu benar, ayo ceramai raja bodoh itu." Di sisi lain, di saat pertengkaran mereka, Miuran pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa anak itu adalah Edgar. Dia adalah putra dari Raja Endomaris sebelumnya. Raja Endomaris saat ini udah pensiun dan menyembunyikan identitas aslinya menjadi seorang penasihat. Bahkan kabarnya, dia sekarang juga banyak membantu Yomu yang kurang memiliki pengetahuan dan kurang mendapat pendidikan. Namun tiba-tiba, Rimuru pun memanggil Diablo. Diablo yang mendengar panggilan Rimuru itu pun langsung menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik tuanku." Diablo pun saat itu memberikan selembar kertas kepada Rimuru. Melihat suasana yang agak berubah, Yomu pun jadi penasaran apa sebenarnya itu. Rimuru pun kemudian tersenyum dan berkata, "Sesuai janjiku, ini adalah hadiah untuk Yomu yang telah berhasil menjadi Raja Parmenas." Rimuru pun saat itu memanggil Edgar dengan berkata,
"Hei Edgar, bisakah kau membaca isi dokumen resmi ini?" Edgar yang mendengar itu pun langsung mematuhi perkataan dari Rimuru. Dirinya pun mulai membaca bahwa kompensasi yang masih tersisa akan dihapuskan. Mendengar itu, Miuran, Yomu, dan Grusius pun jadi kaget banget. Yomu yang histeris itu pun berkata kepada Rimuru, apakah Tuan beneran serius? Itu berjumlah 8.500 koin emas stellar. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Namun Rimuru yang mendengar itu pun gak peduli dan malah berkata, karena tujuannya saat ini udah tercapai. Jadi Rimuru gak membutuhkan uang sebanyak itu. Mendengar itu, Yomu pun menatap ke arah Grusius sambil berkata, "Itu bagus, berarti kita saat ini sepenuhnya telah terbebas." Grusius yang mendengar itu pun juga kaget banget dan berkata, "Seperti biasanya, Tuan Rimuru itu memang terlalu baik hati." Di sisi lain, Edgar yang membaca isi dokumen itu seperti memahami makna lain. Edgar pun berkata di dalam hati, dia bukan hanya baik hati, tapi ini bukan tentang itu aja. Rimuru yang melihat Edgar memahaminya pun jadi tersenyum dan berkata di dalam hati, sepertinya anak itu telah menyadarinya. Kini Yomu akan dikenal sebagai lelaki yang berani menawar biaya kompensasi kepada Raja Iblis. Pamornya pasti akan meningkat dan semakin meningkat, dan kepercayaan dari penduduk pasti akan semakin tinggi padanya. Dan karena pencapaian itu, Yomu juga akan menjadi tameng yang melindungi Parmenas dari negara-negara yang masih baru. Dan di sini Edgar pun kembali berkata, "Kalau begitu, saya akan memberitahukan hal ini kepada Razen lewat komunikasi sihir." Dan setelah itu, Edgar pun langsung pergi dari tempat itu. Di sini, Rimuru pun berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau begitu. Kami sudah menyiapkan sesuatu yang tidak akan kau temukan di tempat lain. Jadi nantikan saja. Dan aku menunggumu kembali, Edgar." Edgar yang mendengar itu pun kaget banget dan berkata di dalam hati, "Semua orang selalu khawatir padaku, karena aku adalah seorang yang telah kehilangan nasibnya. Dan dapat memastikan kedamaian seperti ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagiku." Dan setelah itu, Rimuru pun turun dari kursinya sambil berkata, "Sudah saatnya aku menjemput mereka." Diablo yang mendengar itu pun berkata kepada tuannya, "Tapi Tuan Rimuru, jika Anda ingin menjemput seseorang, biar saya aja yang melakukannya." Namun Rimuru yang mendengar itu malah menolak dan berkata, "Biarkan aku saja. Untuk yang ini, aku sendirilah yang harus pergi ke sana." Shin pun kemudian berpindah ke kerajaan Ingrasia, tepatnya di kantor Grand Master Yuki. Terlihatlah Yuki yang saat itu kaget banget melihat Rimuru. Yuki pun kemudian berkata kepada Rimuru, "Aku sudah mendengar bahwa ada yang menjemput untuk festival pembukaan. Tapi aku tidak menyangka Rimuru sendiri yang akan datang menjemputku." Namun Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Tapi itu adalah cara yang paling mudah dan sangat cepat. Jadi gimana? Kalau kau ternyata sedang sibuk, maka aku tidak akan memaksamu." Mendengar itu, Yuki pun menjawab, "Selain itu, aku berencana untuk menyerahkan semuanya kepada wakil master selama aku pergi. Jadi tidak masalah, aku akan datang ke sana." Dan gak lama setelah itu, asisten Yuki Kagali pun udah sampai di tempat itu. Kagali pun saat itu tersenyum ke arah Rimuru sambil berkata, "Saya adalah Kagali, penanggung jawab divisi eksplorasi di guild ini." Rimuru yang melihat Kagali itu pun langsung mengucapkan salam kenal. Karena Rimuru gak nyangka, Rimuru mengira bahwa Kagali hanya bekerja sebagai sekretaris dari Yuki. Kagali yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Tapi pekerjaan utama dari Kagali adalah eksplorasi reruntuhan. Mendengar itu, Rimuru pun jadi tertarik. Rimuru pun mulai mengingat sesuatu yang dibicarakan oleh Hakuro sebelumnya.
bahwa Hakuro telah menemukan sebuah reruntuhan kuno di wilayah Clayman. Dan Rimuru saat ini mulai berpikir untuk menyerahkan penyelidikan kepada orang yang sudah profesional. Dan di sini Rimuru masih belum terlalu curiga sama mereka. Tapi karena itu adalah wilayah Raja Iblis Milim sekarang, jadi Rimuru juga harus memikirkannya secara matang-matang. Dan setelah itu, Yuki dan Rimuru pun mulai bersiap untuk ke Tempest. Yuki pun kemudian berkata, "Kalau begitu, sisanya aku serahkan kepada Kagali." Kagali yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Ketika Rimuru dan Yuki pergi dari tempat itu, Rimuru pun bertanya pada Yuki, "Kagali, entah kenapa dia terkesan lebih lembut dibandingkan terakhir kali ketemu. Ada apa dengannya?" Yuki yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Mungkin dia berhasil mengatasi sesuatu." Tapi ngomong-ngomong Rimuru, kenapa kau malah pakai topeng lagi? Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Kalau aku nggak pakai topeng, nanti banyak yang bakal godain diriku." Dan mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum kembali ke Tempest, mereka berniat singgah ke akademi untuk mengunjungi murid-murid Rimuru. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!